Kembali lagi di podcast Medika OHC. Jadi di sini kita balik lagi ke narasumber kita yaitu Dr. Arif. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Oke, Dok. Jadi kita sebenarnya melanjut lagi di sesi-sesi yang kemarin ya, Dok. Tetap terkait kesehatan di pekerja. Nah, di sini banyak sekali audiens yang bertanya sebenarnya uh, apa sih lebih detailnya tentang penyakit akibat kerja. Jadi di sini kita bakal berbicara tentang penyakit akibat kerja. Oke, mungkin dari Dokter Arif ada pengalaman, Dok, satu dua pengalaman di mana dokter, oh mungkin Dokter Arif menjelaskan dulu, Dok, sebenarnya apa sih penyakit akibat kerja itu? Ya, jadi penyakit akibat kerja itu sesuai dengan undang-undang ya. Oh, undang-undang. Undang-undang nomor sekian itu nanti tulis saja di deskripsi ya, Pit ya. Di bawah. Jadi kata aja ini. Di bawah ditulis gitu, nanti apa linknya ya. Nah, di situ tertulis ada sekitar 30 atau 33 gitu kan. Penyakit akibat kerja. 30-an penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja. Nah, di situ ada apalah spesifik dia. Jadi penyebabnya ada, melebihi ambang batas, waktu pajanannya juga sesuai 8 jam, dan faktor yang lain juga. Jadi untuk menentukan penyakit akibat kerja itu harus sesuai dengan panduan itu. Oke, jadi ada pajanannya juga. Ya, Intinya tuh penyakit yang disebabkan karena ada pajanan di lingkungan kerja gitu, Dok ya. Jadi misalnya kayak penurunan pendengaran terus disebabkan karena ya. ada mesin bising gitu. Oke, Sekarang tanya gini, bagaimana kita bisa bisa tahu bahwa itu beneran penyakit akibat kerja. Oke, gimana tuh, Dok? enggak, lu tanya dengan kalimat baru. Oke. Oke, Dok, berarti kita lanjut lagi. Ini kan penyakit yang spesifik karena pajanan di lingkungan kerja. Nah, Tapi sebenarnya gimana sih, Dok, cara kita untuk melakukan diagnosis seseorang itu terkena PAK atau penyakit akibat kerja? ya, ini kan kita terkait dengan konteksnya medical check up ya. Jadi bagaimana kita menyusun paket agar paketnya itu kita bisa dapat tuh yang PAK gitu kan. Yang paling mudah kan faktor fisik ya. Apa Faktor seperti fisik kayak kebisingan ya. bising ya paling Ya, sering ya. kebisingan itu kan kita mudah kita nambah paket audiometri gitu kan. Tapi tentunya kan nggak bisa gitu ada orang yang penurunan fungsi pendengaran kita sebut sebagai PAK. Siapa tahu dia hobi dengerin musik. Ada ilmunya sendiri kan. Mm-mm. Pada kasus-kasus gangguan sensori neural, bukan gangguan konduksi kan, yang kategorinya masuk dalam penyakit akibat kerja dan bentuk apa namanya grafiknya juga kan spesifik nanti ya seperti seperti ini ya grafiknya ya itu bisa bisa diduga gitu kan tapi tetap tidak bisa kalau kita tidak melihat riwayat sebelumnya gitu Oh, jadi perlu lihat riwayat sebelumnya. ya. Tapi kalau gitu kita harus lihat medical check up prakerja dong, Dok. Tapi kan pada kenyataannya tuh Ya, sebelum pekerja masuk di medical check up, tapi ya nggak diperiksa juga odometri. ya ini agak agak sulit juga ya ini apa namanya eh, materi podcast ini ya. Cuma sedapat mungkin kita akan melihat atau intinya adalah bahwa bagaimana kita bisa menyusun paket medical check up yang kasus-kasus PAK itu bisa terjaring. Hmm. Jadi saya cuma mau bilang ini kan udah masuk ke agak ke detail ya, agak ke detailnya gitu kan. Jadi ketika kita menyusun paket itu kita mesti ada kecurigaan dulu apa yang ingin kita awasi misalnya gini penyakit akibat kerja yang menyebabkan misalnya kelainan saraf ya pada suatu perusahaan kimia kan otomatis kan si dokter atau HSC-nya kan mesti tahu si bahan kimia yang digunakan ini berpotensi nggak menyebabkan sakit daerah persarafan, daerah saraf gitu kan. Kan dia mesti ada listnya gitu kan. Pakai list ya, Dok. Bahan-bahan apa aja yang bisa menyebabkan gangguan dari saraf gitu kan. Terus kalau di situ ada kecurigaan akan menyebabkan misalnya kanker, kan dari bahan kimia yang digunakan itu juga harus lihat juga apa yang menyebabkan. Maka, nah, tapi kita tidak perlu
melakukan medical check up yang spesifik pada bahannya itu, ngerti nggak ya? Maksudnya gimana Misalnya dok? gini, misalnya gini. Kalau suatu bahan menyebabkan gangguan saraf, maka kita tidak perlu tahu kadarnya di dalam darah itu ada atau enggak. Itu kan masuk ke biologi monitoring. Betul. Satu sisi mahal, satu sisi juga susah periksanya kan. Bagaimana kalau Anda melakukan aja tentang bagaimana cara melakukan pemeriksaan terhadap kecurigaan terhadap gangguan saraf, ya Oke. kan? Biasanya gangguan refleks, tremor, terus juga gangguan dari apa? Pendengarannya saraf juga kan? Betul dok. Iya, ketulian segala macam. Itu di situ gitu kan. Bisa kita hubungkan. Yang lain lagi misalnya apa? Gangguan kanker ya, menyebabkan kanker. Kan bisa ketahuan dari kanker darah misalnya kan, terjadi anemia misalnya kan. Penurunan fungsi penurunan kadar hemoglobin gitu kan di bawah gitu kan. Nah itu kita bisa lihat tuh ini jangan-jangan kok banyak ya gitu, jangan-jangan ada bahan yang menyebabkan anemia nih gitu kan. Nah seperti itulah kira-kira. Jadi dengan suatu metode medical check up yang bagus, kita tuh bisa kira-kira kecurigaannya mengarah kemana tuh bisa ketahuan. Oke. Tapi kalau Anda medical check up-nya itu apa udah bagus, udah paketnya banyak segala macam, tapi Anda tidak mampu melakukan analisa, itu juga saya rasa sia-sia gitu Pak. Untuk kedepannya tujuannya adalah untuk menjaring penyakit akibat kerja itu. Gitu. Oke. Contohnya misalnya kita ini dok ya, misalnya ada bahan kimia. Kalau bahan kimianya ternyata bisa menyebabkan gangguan ginjal, berarti kan nanti kita di medical check up harus periksa urea kreatinin Hmm. di departemen tersebut. Nah, dari pihak perusahaan tuh sebenarnya bagaimana mereka bisa tahu nih list-list bahan kimia yang bisa menyebabkan gangguan ginjal misalnya, atau bahan kimia yang bisa bikin gangguan kulit misalnya kayak dermatitis, itu lihatnya di mana dok ya? Ya, ada dua hal tuh. Pertama, dokternya yang melakukan analisa itu timbul kecurigaan. Di satu sisi dari pihak perusahaan sudah memberikan MSDS, Material Safety Data Sheet. Oke. Nah, kalau yang pertama itu perusahaannya tidak ngomong apa-apa, tapi dokternya kayak calon tuh MKK itu atau SPOK kecurigaan ini kenapa banyak di sini gitu kan, maka dia merujuk ke ada bahan kimia apa bu pak di sini gitu kan. Tapi di satu sisi ada juga yang dari pihak perusahaannya itu sudah memberikan data, tolong dipantau ini ada nggak yang Hmm. yang apa yang timbul gitu kan tanda-tanda penurunan fungsi ginjalnya gitu kan, yang kemungkinan akibat dari bahan kimia yang ada di situ gitu kan. Pas dicek, wah apa apa nggak ada yang mengganggu ginjal secara langsung gitu kan. Terus di situ baru tuh nanti diskusi kira-kira apa sebabnya gitu kan. Kan kan tidak mesti harus dari bahan kimia di perusahaan kan. Bisa gaya hidup, bisa macam-macam hal lah yang menyebabkan itu kan. Maka dari itu harus ada tadi ya cara mendiagnosis PAK Iya, dengan cara 7 langkah dok ya. ya. Ini sekarang tahu 7 langkah coba sebutin. Jadi 7 langkah pertama. Kok jadi saya dokter yang narasumbernya dok? Silakan dok. tujuh Kamu langkah dok. baru lulus coba. Jadi kalau 7 langkah dok izin Nah, kalau misalnya koreksi kalau salah. nah, Jadi yang pertama ini kan pertama kita diagnosis klinis. ya, Setelah diagnosis klinis. Artinya klinisnya harus ada. betul. Ya, misalnya. Misalnya kayak tadi NIHL, noise induced hearing loss. Hmm. Jadi kita udah diagnosis, oh nih pasiennya ada NIHL dari pemeriksaan audiometri. Jangan pakai NIHL, pakai yang ini gangguan ginjal. Oke, Nah, gangguan ginjal itu misalnya sudah ada gangguan ginjal pada si lab. penurunan peningkatan urea kreatinin. Terus Oke. kedua, Selanjutnya kita lihat di lingkungan kerja ada pajanannya atau tidak. ya, ada nggak bahannya Betul. yang menyebabkan itu? Ada. Ada. Tiga, Misalnya kayak bahan apa ya? Timbal dok ya. ya, oke. Timbal. Nah selanjutnya kita lihat di literatur seberapa kuat nih pajanannya ke penyakitnya, ke Ah, diagnosisnya, hubungannya seberapa kuat. iya. Selanjut.
Oke, kita lihat dulu kadarnya dulu dok ya. Hmm. Kadar pajanannya berapa tinggi, lalu kita baru lihat hubungannya. Nggak ada kadarnya. Nggak, belum pernah diperiksa kadar timbal di udara atau kadar bahan kimia itu tidak ada di udara. Tidak ada atau belum diperiksa dok? Belum diperiksa, kita nggak ketahuan. Oh berarti harus diperiksa dulu dong dok. Belum. Bisa nggak ke langkah keempat? Berapa kuat hubungannya? Ya, ada nggak kuat hubungannya? Kita nggak tahu nih di udara ada nggak. Tapi hubungannya kuat Oke, karena dia nggak pakai APD. oke karena dia nggak pakai PD. Oke, 5. Selanjutnya kita lihat faktor personalnya dok. Apakah si pasiennya ada yang melakukan hobi atau kerjaan lain di Ada luar, hipertensi nggak, gitu kan? hipertensi, Ada suka obat tertentu nggak, gitu kan? Gitu kan? Nah, betul. ya ada. Dia tidak ada. Dia tidak pernah minum obat tertentu, dia tidak hipertensi, terus Oh tidak ada faktor di luar, faktor di luar lingkungan kerja. betul. Jadi misalnya kita masih ke masalah ginjal ya. Mm-mm. Ternyata dia tinggal di sebelah pengolahan limbah. Oke, Ya, jadi kan? bisa jadi. Iya. Nomor 7? Nomor 7 diagnosis PHK. Apakah apa namanya diagnosis itu apakah penyakit akibat kerja atau bukan penyakit akibat kerja atau penyakit karena diperberat PAHK, penyakit Iya. akibat hubungan kerja. Kalau ternyata dari lingkungan kerjanya tidak ada, belum diperiksa, tapi diketahui bahwa dia dekat limbah, itu PHK bukan. Bukan dok, Bukan kan? betul, Karena langsung gugur. betul. Nah, emang satu tahap sih yang tadi kurang yaitu berapa kadarnya di lingkungan kerja gitu kan. Mm-mm. Nah, tapi kalau di situ ternyata dipikirkan bahwa lebih besar gangguan dia di rumah karena dekat pengolahan limbah, maka ya itu bisa jadi bukan PHK gitu kan. Bisa jadi bukan PHK. Memang kalau yang paling contoh yang paling gampang tuh ya biasanya radiasi. Iya Mm-mm. nggak? Betul. Udah kerja di radiasi, penanganannya kurang, kena kanker, ya udahlah itu akibat radiasi kan, atau bising gitu kan, itu mudah gitu kan. Tapi yang saya ingin komentarin di sini adalah bahwa bagaimana dalam situasi yang apa, yang yang terselubung, yang nggak begitu jelas gitu kan. Tapi dari pihak kami, vendor medical check up itu melihat suatu kecenderungan penyakit tertentu gitu. Nah Hmm. itu kalau medical check up di MOHC yang kayak begitu tuh akan kita sampaikan. Makanya kita beda sama medical check up yang lain, sama laboratorium lain tuh kita beda. Kita di situ bisa melakukan olah data sehingga kemungkinan kecenderungan ini ada atau enggak gitu kan. Kayak contohnya apa dok yang misalnya dokter pernah temukan di perusahaan ada kecenderungan yang mungkin berbeda di hasil tahun ini sama tahun kemarin gitu dok? Iya, itu misalnya apa ya? Dulu pernah itu jadi di suatu tempat di Bandung ya waktu itu. Saya melihat suatu kecenderungan monosit sama eosinofilnya tuh tinggi. Udah dikonfirmasi berulang-ulang itu di atas nilai rata-rata. Tapi saya waktu itu kan belum belum begitu paham ya. Cuma saya sampaikan ini ada kecenderungan sesuatu gitu kan. Anda harus 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 tidak lanjuti gitu kan. Kenapa banyak sekali yang meningkat begini? Kan saya konfirmasi ke labnya juga kan. Hmm. Kamu salah kali gitu kan. Salah periksa kali gitu kan. Enggak, ini udah otomatis hasilnya begitu gitu kan. Itu bisa saya sampaikan. Cuma ya saya sekedar menyampaikan aja bahwa ini ada hasilnya demikian gitu kan. Jadi tolong Anda cari tahu gitu kan, dulunya apa gitu kan. Kan saya nggak bisa masuk ke perusahaan itu untuk melihat segala macam dokumen kan, Hmm. gitu. Jadi dari pihak medical check up itu melihat memberikan datanya kecenderungan ada peningkatan atau Iya, dengan penurunan. suatu kasus tertentu gitu Hmm. kan, Tapi data tersebut seharusnya diolah lagi oleh pihak oleh pihak perusahaan atau perusahaan. mungkin kalau ada yang dokter perusahaan di sana dok ya? Iya. Oke. Nah, yang kasus yang lain itu adalah pada penggunaan ini perkat apa sih istilahnya tuh Lem. pembersih Oh pembersih. pembersih hidrokarbon ya, Oke. apa sih saya lupa saya, kayak kayak sejenis
kayak sejenis hidrokarbon lah untuk membersihkan gitu kan. Nah itu kan sebetulnya cepat sekali dia hilang ininya apa mulai air apa air kencing itu hilang gitu kan. Tapi pada kasus-kasus tremor karena gangguan saraf gitu itu banyak. Cuma kan sayang itu kan tidak dari bukan hasil lab Pemeriksaan fisik ya. fisik. Terus kalau lihat dari hatinya bagus, ginjalnya bagus gitu, tapi sarafnya keganggu secara secara apa kronik gitu kan, dia timbul ganggu. Itu. Terus yang kedua lagi, ini yang non lab juga ya. Banyak yang mengeluhkan tentang ini carpal tunnel syndrome. Oke, Sakit-sakit gini, sakit gini. Dari hasil lab kan kagak ada. Lab mana yang bisa tahu carpal tunnel syndrome ya? betul. Pemeriksaan fisik Orang juga ya. fisik gitu kan. Terus kita analisa dia mengelompok pada departemen tertentu. Oke. Ya, kayak gitu. Oh, dilihat dari departemen juga ya. Iya, departemen tertentu ternyata bagian ini gitu kan. Oke. Nah, di situ kita tahu. Jadi apa? Jangan pernah terus ketika mau menegakkan penyakit karena 7 langkahnya nggak dipenuhi gitu kan, maka terus diabaikan. Enggak, dari hasilnya itu bisa kita lakukan berbagai macam data atau output yang bisa tidak lanjuti. Oke. Gitu. Oke. Berarti nanti dari data tersebut, tadi 7 langkah diagnosis, kita bisa mendiagnosis ya dok ya, penyakit akibat kerja atau bukan. Nah tadi kan dokter bilang di Kementerian Ketenagakerjaan, kalau nggak salah itu ada list PAK-nya ya dok ya. Berarti kalau dokter sendiri ada pernah nggak pengalaman mengklaim gitu ke Kementerian Ketenagakerjaan terkait PAK? Karena sebenarnya dari perusahaan juga biasanya takut dok, kita infoin nih, ini ada PHK, tapi malah nanti perusahaannya yang kena apa namanya hukuman atau sesuatu gitu oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Itu emang udah jadi polemik lama kalau kita lapor gitu kan. Tapi kayaknya itu ini aja deh, nggak usah dibahas kalau gitu mah ya. Oh, nggak usah dibahas ya? Nggak usah dibahas karena dari pengalaman sih banyak tuh mas siapa yang berani lapor, iya nggak? Karena lapor itu konsekuensinya besar. Begitu lapor nanti apa banyak yang bermasalah kesehatan, terus kan perusahaannya kan berarti tidak mengelola dengan baik gitu kan. Betul. Harusnya harusnya itu dilakukan adalah untuk perusahaan itu melakukan upaya pencegahan Pemeriksaan gitu. lingkungan tadi Periksa ya, lingkungan, jadi kontrol. jangan sampai kejadian maka saya melakukan ini. Tapi kalau ngelapor apa adanya hasil dari medical check up terus timbul PHK, itu kayaknya Indonesia belum Oke, belum sampai sejauh gitu ya. bagus itu ya. Cuma yang harus dipahami adalah kalau di MOHC di sini Anda medical check up sama kita seperti itu, maka Anda akan seoptimal mungkin akan disampaikan kemungkinan-kemungkinannya. Apakah Oh, ada risiko nggak di perusahaan perusahaannya Anda ya. bahwa ini cenderung menyebabkan penyakit akibat kerja, gitu kan? Karena kenapa? Karena sistem yang kami rancang di sini itu memang ke sana itu kalau disebut merancang itu artinya dari mulai lab, dokter sampai tekniknya sampai formnya itu harus memang bertujuan dan berfokus kepada tujuan itu, kepada untuk mencegah terjadinya penyakit akibat kerja. Gitu. Meskipun yang sering kita dapat itu penyakit-penyakit yang sifatnya degeneratif, Penyakit metabolik gitu dok ya. metabolik gitu kan. Cuma tetap karena kenapa? Karena dengan itu dokternya itu juga kan spesifik kan nggak bisa dokter umum biasa kan, bukan dokter hiperkes juga bukan. Jadi Anda jangan percaya sama dokter hiperkes terus dipikir oh bakalan bisa mengeluarkan report. Nggak, itu hanya bisa dikeluarkan oleh dokter yang MKK, SPOK yang sudah berpengalaman dan terutama dokternya mengerti gimana caranya mengolah data yang besar gitu kan. Kemampuan komputer, kemampuan dia mengetahui berbagai jenis lapangan pekerjaan, kalau masuk ke
elektronik itu kayaknya ini, masuk ke tambang kayaknya ini, masuk ke industri makanan kayaknya ini gitu kan, gitu. Jadi dokternya benar-benar paham lingkungan kerjanya ya dok ya dan analisis data. Oke dok, mungkin yang terakhir dok, tadi kan ada 33 penyakit akibat kerja dok ya yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan. Nah di MOHC sendiri ada nggak contoh penyakit-penyakit apa yang ada di list Kementerian Ketenagakerjaan terus bisa diperiksa juga di Medika OHC dok? Oh yang spesifik ya? Misalnya kan kalau pasti di situ kan ada NIHL dok ya, Uh, penurunan pendengar karena ya. pisingan. Nah berarti di MOHC bisa audiometri. Ada nggak penyakit-penyakit lain dok yang mungkin umum Ya, dan bisa diperiksa juga di sini? ya itu tadi saya bilang untuk pemeriksa apa yang spesifik itu memang kan masuk ke biologi monitoring. Jadi melihat kadar bahan kimia itu atau metabolitnya di dalam darah. Itu kan hampir-hampir nggak ada di lab biasa tuh nggak ada. Oke, Tapi kalau audiometri kebisingan ada, betul. spirometri asma asma Oke. akibat kerja ada. Ya, ronsen memang ronsennya kita tidak dapat gambaran yang apa yang bagus atau sesuai dengan ILO, tapi sekedar ronsen yang biasa pun kita bisa menduga ke arah Hmm, itu. Saya rasa mungkin sih kayak contoh bronkitis industri mungkin dok ya, bronkitis industri ya. itu mesotelioma apa Oh, dari apa mesoteliom, asbes, asbes asbes. itu bisa terus juga itu kan kelihatan gitu loh kelihatan jelas gitu kan. Kalau yang nggak jelas tuh misalnya terjadi apa SGOT SGPT yang meningkat Oke. pada suatu departemen tertentu gitu kan. Itu meningkatnya jelas, cuma penyebabnya ya pasti nggak jelas gitu kan. Nah, Meningkatnya ada nggak boleh nuduh bahwa ini adalah PAK, nggak juga, nggak bisa, nah nggak itu yang boleh. perlu dianalisis lebih Nah, lanjut. iya. Tapi setidaknya sebenarnya dari hasil medical check up, kalau misalnya datanya dari vendor medical check up itu rapi, itu bisa jadi landasan untuk kita analisis dok ya, Hmm. untuk dokter perusahaan ataupun HSE perusahaan. Oke, kalau gitu terima kasih dokter Arif untuk penjelasan terkait penyakit akibat kerja. Semoga podcast ini bisa memberikan manfaat dan insight baru ke manajemen perusahaan, HSE perusahaan untuk memilih vendor kesehatan untuk medical check up agar mereka bisa memakai datanya itu untuk analisis lebih lanjut. Oke, sekali lagi terima kasih Dokter Arif dan Terima kasih. sampai jumpa di podcast berikutnya.